beserta Bapak Ibu pengawas madrasah yang tergabung di dalam Pokjawas, baik Pokjawas tingkat provinsi maupun Pokjawas kabupaten kota. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa dipertemukan walaupun dalam kondisi yang masih kita harus secara virtual, secara online, tetapi perlu kita syukuri bersama pertemuan ini. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini, karena ini memang acaranya adalah halal bihalal dan seminar, kami secara pribadi maupun sebagai kasih PTK mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf atas kesalahan yang mungkin selama ini baik sengaja maupun tidak sengaja kami perbuat. Selanjutnya yang kedua, tadi sudah disampaikan informasi baik oleh kasih kurikulum maupun oleh kasih sarpras. Barangkali pada kesempatan ini kami hanya ingin menambahkan sedikit saja terkait dengan masa-masa darurat ini, masa pandemi ini, khususnya terkait dengan masa kerja kita, yaitu khususnya pegawai di Kementerian Agama, yang selama ini memang menimbulkan polemik atau pertanyaan terkait dengan bahwa pegawai di Kementerian Agama sejak tanggal 5 Juni, yaitu tadi ya, hari tadi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah ngantor tadi? Sudah. Sudah ngantor ya? Sudah. Ya, ini yang menimbulkan Sudah, Bu. Yang menimbulkan pertanyaan bagi guru ini khususnya. Kenapa siswa masih belajar di rumah, kok guru harus masuk ke madrasah? Nah, ini mungkin kami mohon bantuan dari Bapak Ibu pengawas untuk menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu guru. Jadi berdasarkan surat edaran Menteri Agama maupun surat Kakanwil tertanggal 4 Juni 2020 ini, bahwa perpanjangan work from home itu sampai dengan tanggal 4 Juni. Sehingga secara otomatis mulai tanggal 5 Juni sebagaimana edaran Menteri Agama, pegawai Kementerian Agama sudah harus masuk ke kantor atau ke madrasah, yang istilahnya adalah work from office. Nah, ini mungkin yang banyak menimbulkan pertanyaan bagi para guru. Nah, di edaran Menpan memang hanya ASN, ya Bapak Ibu baca ya, edaran Menpan baca Bapak Ibu. Nah, di edaran Menpan itu memang hanya mengatur ASN, tetapi selanjutnya di edaran Menteri Agama ini yang harus kita cermati, di situ mengatur pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Ya, tidak menyebutkan pegawai ASN loh Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi pegawai di lingkungan Kementerian Agama.
Nah, pegawai di lingkungan Kementerian Agama itu terdiri dari pegawai negeri dan pegawai swasta. Jadi apabila ada pertanyaan, mungkin ditujukan kepada Bapak Ibu, bagaimana guru swasta, khususnya di madrasah swasta, apakah sudah harus masuk sebagaimana biasa? Maka jawabannya adalah iya. Jadi baik pegawai negeri maupun pegawai swasta atau guru negeri maupun guru swasta, maka sudah harus melakukan kerja dari kantor, yaitu work from office. Ini yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Lalu pertanyaannya adalah yang sering disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sementara siswa-siswa kita masih berada di rumah, kita sudah berada di madrasah, lalu pola PJJ-nya seperti apa? Ya, Bapak Ibu. Jadi pola PJJ-nya itu bisa dilakukan dari madrasah. Bisa dilakukan dari madrasah. Itu kami sampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa kinerja pegawai Kementerian Agama, baik JFU, pengawas, guru, baik negeri maupun swasta, tetap harus berpedoman kepada aturan, peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Sebagaimana surat edaran Kakanwil tertanggal 4 Juni 2020. Kemudian yang kedua, di dalam melakukan pekerjaan, tugas dan fungsinya harus berpedoman kepada manajemen pegawai negeri, manajemen ASN. Nah, harus berpedoman itu. Bagaimana atau hal-hal apa yang harus dipedomani terkait dengan itu? Yang pertama terkait dengan jam kerja. Berarti jam kerjanya juga harus menyesuaikan dengan manajemen atau yang diatur bagi jam kerja yang dilakukan oleh pegawai negeri. Berarti Pak Yan. Halo Bu. Jam kerjanya satu minggunya berapa berarti? 37,5. Nah ya, berarti harus menyesuaikan itu. Iya. Peran kinerjanya, nah, itu mengikuti itu. Iturannya ya Pak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, masa ya sementara kita sudah selesai mungkin melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, tetapi itu aturan, jadi harus diikuti, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu harus diikuti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam kinerja Bapak Ibu atau semuanya saja, nanti tolong Bapak Ibu pengawas disampaikan, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, kalau ke kantor berarti harus pakai masker, harus menjaga jarak, tidak berkerumun, sering melakukan cuci tangan. Itu tetap harus diikuti, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, diberi kesempatan kepada pimpinan satuan pendidikan atau pimpinan satker mengambil kebijakan
disesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan daerah atau gugus tugas pada hal-hal atau kondisi-kondisi tertentu. Misalkan di Kabupaten Brebes, misalkan kondisinya masih merah, kemudian ya misalkan begitu ya Pak ya, Pak Kapati ya. Pak Kapati. Ya, misalkan kondisinya masih merah, kemudian bupatinya mengatur jam kerjanya. Itu boleh menyesuaikan Pak di surat itu. Di keputusan menterinya juga boleh. Di suratnya Pak Kakanwil juga boleh. Tetapi ini jangan diada-adakan. Harus ada instruksi dari pimpinan daerah atau gugus tugas COVID di Kabupaten Bapak Ibu. Jadi jangan diada-adakan. Ya, jadi harus ada atau kebijakan yang diambil itu. Terus kemudian Bapak Ibu, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Juair bahwa ini ada kurikulum yang penyesuaian dengan kondisi saat ini, yaitu kurikulum darurat, di mana kepala madrasah di kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur jam terkait dengan jamnya guru. Untuk itu, halo, bisa dilanjutkan Bu. Ya Bapak Ibu ya. Apabila ada Bapak Ibu guru khususnya yang sudah mendapatkan PPG, khawatir terkait dengan bagaimana absensinya di Simpatika, tolong di masa-masa pandemi ini aplikasi Simpatikanya itu sudah memberikan kemurahan bagi Bapak Ibu guru, demikian juga pengawas, sehingga tunjangan profesi gurunya semuanya dicairkan. Yang penting Bapak Ibu guru melakukan absensi di aplikasi Simpatika kecuali pada waktu memang libur kaldik. Itu aplikasi Simpatikanya sudah disetting bahwa Bapak Ibu guru libur. Kemudian kami titip pesan ini juga banyak pertanyaan dari kepala madrasah. Apakah kepala madrasah pada waktu libur kaldik itu juga ikut libur? Bapak Ibu apa kira-kira jawabannya kalau ditanya itu? Halo. Kepala madrasah libur atau tidak, Pak? Kira-kira pada waktu libur kaldik? Ya, Bu. Ya. Masuk. Masuk ya. Masuk. Karena ini itu masuk. Ya, karena ini banyak pertanyaan dari kepala madrasah. Kepala madrasah ternyata senangnya ya kepinginnya libur Bapak Ibu ikut gurunya. Tetapi harus disadari dan diketahui tenaga kependidikannya, TU-nya juga masuk. Sehingga kepala madrasah walaupun basicnya adalah guru, akan tetapi sekarang kan sudah tidak ngajar. Maka kepala madrasah harus masuk.